Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu laporan penerapan IRD dalam sistem perpustakaan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Muhammad Nurul Yusuf Ardin dengan NIM 1020624300006. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazali dengan NIM 1020624000101. baik. Itu tadi perkenalan dari kami. Izinkan kami memulai pemaparan pada bab yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama, latar belakang. Perpustakaan merupakan institusi yang berperan penting dalam menyediakan sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi, manajemen perpustakaan yang awalnya dilakukan secara manual kini beralih ke sistem yang terkomputerisasi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam pengelolaan data, seperti data anggota, buku, transaksi peminjaman, dan pengembalian. Sistem manajemen perpustakaan yang baik memerlukan perancangan basis data yang terstruktur dan terorganisir. Entity Relationship Diagram atau ERD adalah alat yang digunakan untuk memodelkan struktur basis data secara visual. ERD membantu dalam mengidentifikasi entitas-entitas penting, atribut-atributnya, serta relasi antar entitas yang diperlukan untuk membangun sistem yang efektif. Dalam konteks perpustakaan, ERD digunakan untuk merancang basis data yang mencakup entitas seperti anggota, buku, peminjaman, dan pengembalian, penerbit, dan penulis. Dengan adanya ERD, proses pengelolaan data seperti pendaftaran, anggota, pencatatan peminjaman, pelacakan, pengembalian, dan manajemen inventaris buku dapat dilakukan secara sistematis dan terintegrasi. Selain itu, ERD juga memudahkan dalam mengidentifikasi kebutuhan sistem seperti yang pertama, manajemen anggota, yaitu menyimpan data anggota perpustakaan beserta riwayat peminjamannya. Kemudian, manajemen buku, yaitu mengelola informasi buku termasuk detail penerbit dan penulis. Kemudian, transaksi peminjaman dan pengembalian, yaitu mencatat setiap transaksi peminjaman dan pengembalian buku, termasuk perhitungan denda jika ada. Lalu, yang terakhir, pelacakan inventaris, yaitu memantau ketersediaan buku dan lokasi penyimpanannya. Dengan demikian, perancangan IRD untuk sistem manajemen perpustakaan tidak hanya mempermudah proses operasional perpustakaan, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna. Laporan ini akan membahas secara detail mengenai perancangan IRD untuk sistem manajemen perpustakaan, termasuk entitas, atribut, dan relasi yang diperlukan untuk membangun basis data yang efisien dan efektif. Kemudian pembahasan selanjutnya, tujuan pembuatan sistem perpustakaan. Tujuan pembuatan sistem ini adalah untuk menyediakan solusi otomatisasi dan efisiensi dalam pengelolaan perpustakaan. Berikut adalah 3 tujuan atau alasan utama terbentuknya sistem perpustakaan ini. Yang pertama, efisiensi administrasi. Sistem ini dirancang untuk mengotomatisasi proses pengelolaan perpustakaan, seperti pencatatan data buku, anggota, peminjaman, dan pengembalian. Hal ini mengurangi beban kerja manual dan mempercepat pengolahan data. Kemudian yang kedua, akurasi data dan pengelolaan denda. Dengan sistem yang terstruktur, kesalahan pencatatan dapat diminimalkan. Selain itu, perhitungan denda keterlambatan dapat dilakukan secara otomatis, sehingga lebih akurat dan transparan. Kemudian yang ketiga, kemudahan akses informasi. Sistem ini mempermudah pustakawan dan anggota dalam mengakses informasi, seperti ketersediaan buku, riwayat peminjaman, dan status pengembalian. Kemudian pembahasan selanjutnya, manfaat sistem perpustakaan. Di sini ada beberapa manfaat. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional, yaitu mengurangi beban administrasi manual dalam mencatat data buku, anggota, peminjaman, dan pengembalian. Kemudian, memastikan akurasi data, yaitu mencegah kesalahan yang mungkin terjadi akibat pencatatan manual, seperti kehilangan atau duplikasi data. Kemudian, mengelola denda secara otomatis, yaitu membantu menghitung denda berdasarkan keterlambatan pengembalian secara real-time, sehingga proses menjadi lebih praktis. Kemudian yang keempat, mempercepat akses informasi.
yaitu memberikan informasi yang cepat dan akurat terkait ketersediaan buku, status peminjaman, dan data anggota. Kemudian meningkatkan pengalaman pengguna, yaitu membantu pustakawan dan anggota perpustakaan berinteraksi dengan sistem yang lebih mudah digunakan dan terorganisir. Kemudian, mendukung pelaporan dan analisis, yaitu memberikan data terstruktur yang dapat digunakan untuk analisis seperti laporan jumlah buku yang dipinjam, buku yang paling sering dipinjam, atau tingkat keterlambatan. Kemudian, landasan teori. Di sini kami menggunakan beberapa landasan teori. Yang pertama, aplikasi SAM. SAM adalah perangkat lunak open source yang berfungsi sebagai server web lokal. Nama SAM merupakan akronim dari Cross Platform, X, Apache, A, MySQL, MariaDB, M, PHP, P, dan POL, P. Perangkat ini digunakan untuk mengembangkan dan menguji aplikasi berbasis web secara lokal sebelum di-deploy ke server produksi. Dalam praktikum ini, SAM digunakan sebagai lingkungan kerja untuk mengelola database melalui php-myadmin dan menjalankan skrip SQL. Kemudian, database. Database adalah kumpulan data yang disusun secara sistematis dan dapat diakses secara elektronik. Database memungkinkan penyimpanan, pengelolaan, dan pengambilan data secara efisien. Sistem manajemen basis data atau DBMS seperti MySQL digunakan untuk mempermudah pengelolaan data. Dalam sistem informasi perpustakaan, database digunakan untuk menyimpan informasi penting seperti data anggota, buku, peminjaman, pengembalian, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, SQL atau Structured Query Language. SQL adalah bahasa standar yang digunakan untuk mengakses dan memanipulasi database. SQL memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi seperti select, insert, update, dan delete terhadap data. Selain itu, SQL juga digunakan untuk membuat struktur database seperti create, table, alter table, dan drop table. Dalam praktikum ini, SQL digunakan untuk membuat dan mengelola struktur serta isi database sistem informasi perpustakaan. Kemudian, selanjutnya adalah Draw.io. Draw.io adalah alat yang digunakan untuk membuat berbagai jenis diagram, seperti ERD dan DFD, atau Data Flow Diagram. Dalam konteks pengembangan sistem informasi, Draw.io membantu memvisualisasikan struktur database serta alur sistem yang akan dibangun. Diagram ini menjadi dasar dalam proses perancangan sistem. Kemudian, yang terakhir yaitu sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi, prosedur, dan manusia yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan informasi. Sistem informasi perpustakaan merupakan aplikasi yang dirancang untuk mendukung kegiatan operasional perpustakaan, seperti pengelolaan data anggota, buku, peminjaman, dan pengembalian. Sistem ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan perpustakaan. Kemudian untuk bab 2 akan dibacakan oleh rekan saya. Pada rekan saya, Muhammad Ghazali, saya persilakan. Halo? Oh, halo. Ya, Selanjutnya persilakan. bab 2, sistem ERD perpustakaan. Yang pertama yaitu hasil perancangan ERD, yang mana hasil perancang sistem database untuk sistem perpustakaan digambar dalam bentuk Entity Relationship Diagram atau ERD menggunakan Draw.io. ERD ini mencakup entitas, dan atribut utama yang dirancang untuk memastikan pengelolaan data terstruktur dan efisien. Lanjut untuk entitas dan atribut. Nah, di sini kami memiliki 6 tabel, yang mana kami tandai dengan ada 3 warna kuning itu yang merupakan warna kuning merupakan entitas kuat, sedangkan yang warna biru adalah merupakan entitas lemah. Dan di sana juga terdapat warna merah yang berarti itu adalah
relasinya. Lalu warna hijau yang adalah artinya atribut turunan. Nah, di atribut di entitas kategori buku yang mana yang warna kuning, di situ memiliki beberapa atribut, yakni ada ID kategori yang mana itu merupakan sebagai primary key dan nama kategori. Lalu lanjut ke tabel anggota yang memiliki warna kuning juga, yang mana berisikan entitas atau atribut yaitu ID anggota sebagai primary key, nama, alamat, telepon, email, dan tanggal bergabung. Lalu lanjut ke tabel buku yang mana juga diwarnai oleh warna kuning dan dia merupakan entitas kuat yang berisikan atribut yaitu ID buku sebagai primary key, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, ID kategori yang sebagai foreign key ke kategori buku, lalu dan terakhir jumlah eksemplar. Lalu lanjut ke tabel peminjaman yang ditandakan dengan warna biru yang mana ini merupakan entitas lemah yang berisi atribut ID peminjaman sebagai primary key, ID anggota sebagai foreign key ke anggota, ID buku sebagai foreign key ke buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status. Lalu lanjut ke tabel pengembalian yang dimana juga diwarnai warna biru dan ini merupakan entitas lemah yang berisikan atribut ID pengembalian sebagai primary key, ID peminjaman sebagai foreign key ke peminjaman, ada tanggal pengembalian, dan denda. Lalu lanjut ke tabel terakhir yaitu denda dengan diwarnai juga warna biru dan ini merupakan entitas lemah yang berisikan atribut ID denda sebagai primary key, ID pengembalian sebagai foreign key ke pengembalian, lalu ada jumlah denda dan status pembayaran. Nah, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang penjelasan tentang entitas kuat, yaitu atau strong entities. Entitas kuat memiliki primary key independent dan tidak bergantung pada entitas lain. Di sistem ini, entitas kuat adalah, seperti yang saya bilang sebelumnya, ada kategori buku yang memiliki ID kategori sebagai primary key, lalu ada anggota, memiliki ID anggota sebagai primary key, lalu ada buku, memiliki ID buku sebagai primary key. Lalu lanjut ke entitas lemah atau weak entities. Entitas lemah bergantung pada entitas lain untuk eksistensinya dan sering memiliki foreign key yang menghubungkannya dengan entitas kuat. Di sistem ini, entitas lemah adalah yang pertama, seperti yang saya bilang juga sebelumnya, ada peminjaman bergantung pada entitas kuat anggota melalui ID anggota dan buku melalui ID buku. Lalu ada pengembalian bergantung pada entitas peminjaman melalui ID peminjaman. Lalu ada denda bergantung pada entitas pengembalian melalui ID pengembalian. Nah, kita lanjut yang ketiga. Ini merupakan tampilan dari SAM yang menghubungkan relasi-relasinya. Bagaimana kita bisa melihat di sana ada tabel peminjaman, ada tabel pengembalian, ada tabel buku, ada tabel denda, ada kategori buku, dan anggota. Nah, lanjut yang pertama, relasi antara kategori buku dan buku. Jenis relasinya one to many atau 1:m. Penjelasan, satu kategori buku dapat memiliki banyak buku, tetapi satu buku hanya dapat masuk ke dalam satu kategori. Buku ID kategori mengacu ke kategori buku ID kategori. Lalu lanjut yang kedua, relasi antara anggota dan peminjaman. Jenis relasinya adalah one to many. Penjelasan, satu anggota dapat meminjam banyak buku peminjaman, tetapi setiap peminjaman hanya terkait dengan satu anggota. Foreign key, peminjaman ID anggota mengacu ke anggota ID anggota. Lalu lanjut yang ketiga, yakni relasi antara buku dan peminjaman. Jenis relasinya adalah one to many. Penjelasan, satu buku dapat dipinjam berkali-kali, tetapi satu peminjaman hanya melibatkan satu buku. Foreign key, peminjaman ID buku mengacu ke buku ID buku. Lalu keempat, relasi antara peminjaman dan pengembalian. Jenis relasinya adalah one-to-one. Terus penjelasan, setiap peminjaman idealnya memiliki satu pengembalian. Namun, pengembalian tidak akan ada jika buku belum dikembalikan. Foreign key-nya, pengembalian ID peminjaman, mengacu ke peminjaman ID
peminjaman. Lalu yang kelima adalah relasi antara pengembalian dan denda. Jenis relasinya adalah one-to-one. Penjelasan setiap pengembalian dapat memiliki satu denda, tergantung pada apakah ada keterlambatan. Lalu ada foreign key, denda ID pengembalian mengacu ke pengembalian ID pengembalian. Lalu lanjut ke bab 3, yakni adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan dalam laporan ini, dapat disimpulkan bahwa perancangan Entity Relationship Diagram atau ERD untuk sistem manajemen perpustakaan merupakan langkah penting dalam membangun bisnis basis data yang terstruktur dan efisien. ERD membantu dalam mengidentifikasi entitas utama seperti anggota, buku, peminjaman, pengembalian, penerbit, dan penulis, serta relasi antar entitas yang diperlukan untuk mendukung operasional perpustakaan. Dengan ERD, sistem dapat mengelola data secara terintegrasi, mengurangi redundansi, dan memastikan konsistensi data. Selain itu, penggunaan tools seperti Draw.io untuk membuat diagram ERD dan XSAM untuk mengelola database memudahkan proses pengembangan dan pengujian sistem. Lalu, untuk yang saran akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Nuruddin. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan untuk poin saran. Sarannya itu pengembangan fitur tambahan, yaitu sistem manajemen perpustakaan dapat ditingkatkan dengan menambahkan fitur-fitur seperti manajemen denda, notifikasi, otomatis untuk pengembalian buku, dan integrasi dengan sistem katalog online untuk memudahkan pencarian buku oleh anggota. Kemudian ada beberapa saran lainnya, yaitu optimasi database. Yaitu perlu dilakukan optimasi database secara berkala, seperti indexing dan normalisasi, untuk meningkatkan kecepatan akses data dan mengurangi beban server. Kemudian, pelatihan pengguna. Agar sistem dapat digunakan secara maksimal, disarankan untuk memberikan pelatihan kepada staf perpustakaan dan anggota mengenai cara menggunakan sistem, terutama fitur-fitur baru yang mungkin ditambahkan. Kemudian yang ketiga, keamanan data. Penting untuk memastikan dan menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna yang terus berkembang. Dengan menerapkan saran-saran di atas, sistem manajemen perpustakaan dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Baik, mungkin paparan presentasi kami berakhir sampai di sini. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Anissa Zulkarnain. Tutup dengan akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.